Arktik. Tanah es dan salju, tempat yang sangat dingin. Namun kehidupan menemukan jalannya. Di antara penghuni paling ikonik dari gurun beku ini adalah beruang kutub, predator darat terbesar di bumi. Makhluk luar biasa ini beradaptasi sempurna untuk bertahan hidup di salah satu lingkungan paling keras di planet kita. Beruang kutub ditemukan di seluruh wilayah Arktik, termasuk negara-negara seperti Kanada, Rusia, Greenland, Norwegia, dan Amerika Serikat, khususnya Alaska. Mereka adalah spesies Arktik sejati, merasa betah di antara bongkahan es dan perairan yang dingin. Nama ilmiah mereka, Ursus maritimus, berarti beruang maritim, bukti ketergantungan mereka pada laut. Beruang kutub beradaptasi sempurna untuk kehidupan berburu di atas es dan berenang di perairan yang dingin. Mereka adalah simbol Arktik, pengingat akan keindahan dan kerapuhan ekosistem unik ini. Keberadaan mereka merupakan bukti kekuatan evolusi, menunjukkan the praktik segembang bahkan telingkuh yang paling menanting. Tapi Arktik berubah, dan dengan itu, nasib makhluk-makhluk luar biasa ini tergantung pada keberuntungan. Meskipun sering dianggap sebagai satu kesatuan, beruang kutub terbagi menjadi beberapa subpopulasi. Kelompok-kelompok ini tersebar di seluruh Arktik, masing-masing dengan karakteristik uniknya sendiri dan menghadapi tantangannya sendiri. Para ilmuwan umumnya mengenali sekitar 19 subpopulasi beruang kutub yang berbeda. Kelompok-kelompok ini sering didefinisikan oleh wilayah geografis yang mereka huni. Misalnya, ada beruang teluk Hudson, yang dikenal karena ketergantungannya pada es laut untuk berburu anjing laut. Kemudian ada beruang laut Barents, populasi yang telah beradaptasi untuk berburu anjing laut di es laut dan darat. Masing-masing subpopulasi ini memiliki kisahnya sendiri untuk diceritakan, narasi unik yang dibentuk oleh lingkungan yang mereka sebut rumah. Perbedaan-perbedaan ini penting untuk upaya konservasi. Dengan memahami tantangan spesifik yang dihadapi oleh setiap subpopulasi, kita dapat menyesuaikan upaya kita dengan lebih baik untuk melindungi makhluk luar biasa ini. Kelangsungan hidup beruang kutub bergantung pada pemahaman kita tentang keanekaragaman mereka. Salah satu ciri paling mencolok dari beruang kutub adalah bulunya yang tebal dan putih. Mantel ini memberikan insulasi yang luar biasa terhadap dinginnya Arktik. Tapi itu lebih dari sekadar selimut hangat. Itu adalah keajaiban rekayasa alam. Bulu beruang kutub terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar terdiri dari rambut pelindung yang panjang dan berongga. Rambut-rambut ini sebenarnya transparan, tetapi tampak putih karena mereka menyebarkan cahaya. Warna putih ini memberikan kamuflase yang sangat baik dengan latar belakang bersalju. Di bawah rambut pelindung terdapat lapisan bawah yang padat. Lapisan ini terdiri dari rambut pendek dan lembut yang memerangkap udara di dekat tubuh, memberikan insulasi yang luar biasa. Kombinasi lapisan ini memungkinkan beruang kutub untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan bahkan dalam kondisi paling dingin. Faktanya, beruang kutub terisolasi dengan sangat baik, sehingga terkadang mereka kepanasan, terutama saat berlari. Adaptasi yang luar biasa ini merupakan bukti kecerdikan alam, yang menunjukkan kekuatan evolusi untuk memecahkan tantangan yang kompleks. Beruang kutub beradaptasi sempurna untuk berburu di dunia es mereka. Cakar mereka yang besar dilengkapi dengan bantalan kasar dan cakar yang tidak dapat ditarik, memberikan daya cengkeram yang sangat baik di atas es dan salju. Cakar ini adalah alat yang ampuh, digunakan untuk segala hal, mulai dari menggali sarang di salju hingga menarik anjing laut dari air. Di bawah bulu, otot-otot yang kuat mendorong beruang melintasi es dan melalui air. Beruang kutub ternyata cepat, mampu melakukan semburan kecepatan pendek yang memungkinkan mereka untuk menyergap mangsanya. Tetapi adaptasi berburu mereka yang paling mengesankan adalah indera penciuman mereka. Beruang kutub memiliki indera penciuman yang sangat tajam, memungkinkan mereka untuk mendeteksi mangsa dari jarak bermil-mil. Ini sangat penting untuk bertahan hidup di lanskap Arktik yang luas, dan seringkali tanpa fitur. Indera penciuman mereka sangat penting untuk menemukan anjing laut. Mangs utama mereka. Anjing no balkai golong berubah baks, dan beruang kutub telah mencapai debawit melalui ramit vitamin bemus saktiyo. Gitu bentur this. Bagian 5. Beruang es datang. Nama ilmiah beruang kutub,
Ursus Maritimus menyoroti hubungan mereka dengan laut. Mereka adalah perenang yang kuat, mampu menempuh jarak yang jauh di air es. Cakar mereka yang besar dan sedikit berselaput bertindak seperti dayung, mendorong mereka melalui air dengan anggun yang mengejutkan. Lapisan lemak tebal mereka, adaptasi lain untuk cuaca dingin, juga membantu daya apung, memungkinkan mereka mengapung dengan mudah. Mereka dapat menahan napas untuk waktu yang mengesankan, memungkinkan mereka untuk menyelam di bawah es untuk mengejar mangsa. Gerakan mereka di air merupakan bukti perjalanan evolusi mereka. Sementara nenek moyang mereka adalah mamalia darat, beruang kutub telah menjadi sangat mahir dalam menavigasi lingkungan laut. Kemampuan untuk bergerak dengan mulus antara darat dan laut ini membuat mereka unik di antara spesies beruang. Kelangsungan hidup mereka terkait erat dengan lautan yang membeku, hubungan yang semakin terancam oleh perubahan iklim. Bagian 6. Dunia yang berubah. Arktik memanas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, 2 kali lebih cepat dari bagian planet lainnya. Saat suhu naik, es laut yang diandalkan beruang kutub untuk berburu dan bepergian menyusut dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hilangnya es laut ini adalah ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup beruang kutub. Dengan lebih sedikit es yang tersedia, beruang kutub terpaksa menghabiskan lebih banyak waktu di darat, di mana makanan langka. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan, terutama pada induk beruang dengan anak yang mengandalkan cadangan lemak yang mereka kumpulkan selama musim berburu. Lanskap Arktik yang berubah juga membuat mereka semakin banyak berhubungan dengan manusia. Saat beruang kutub menjelajah lebih dekat ke pemukiman manusia untuk mencari makanan, risiko konflik meningkat, menempatkan manusia dan beruang dalam risiko. Tantangan yang dihadapi oleh beruang kutub adalah pengingat nyata akan keterkaitan planet kita. Apa yang terjadi di Arktik tidak tetap di Arktik. Nasib makhluk-makhluk luar biasa ini adalah pertanda tantan yang ada di diri kita semua. Bagian 7. Masa depan pemburu Arktik. Masa depan beruang kutub tidak pasti. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada kemampuan kita untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan melindungi rumah Arktik mereka yang rapuh. Kerjasama internasional sangat penting untuk upaya konservasi yang efektif. Mengurangi emisi gas rumah kaca sangat penting untuk memperlambat laju pemanasan Arktik dan melestarikan es laut. Ini membutuhkan upaya global, dengan semua negara bekerja sama untuk bertransisi ke masa depan yang lebih berkelanjutan. Bersamaan dengan upaya global, inisiatif konservasi khusus sangat penting untuk melindungi populasi beruang kutub. Ini termasuk membangun kawasan lindung, mengelola konflik manusia satwa liar, dan mendukung penelitian untuk lebih memahami tantangan yang mereka hadapi. Kesadaran publik juga penting. Dengan mendidik diri kita sendiri dan orang lain tentang penderitaan beruang kutub, kita dapat membantu mengumpulkan dukungan untuk upaya konservasi dan menginspirasi tindakan. Nasib beruang kutub ada di tangan kita. Bagian 8. Perubahan iklim dan dampaknya. Mencairnya lapisan es bukan hanya masalah bagi beruang kutub. Ini adalah masalah global dengan konsekuensi yang luas. Saat Arktik menghangat, hal itu mengganggu pola cuaca di seluruh belahan bumi utara, yang menyebabkan lebih banyak peristiwa cuaca ekstrem. Es yang mencair berkontribusi pada naiknya permukaan laut, mengancam masyarakat pesisir di seluruh dunia. Arktik bertindak sebagai reflektor raksasa, memantulkan sinar matahari kembali keluar angkasa dan membantu mengatur suhu global. Saat es mencair, permukaan reflektif ini menyusut, menyebabkan pemanasan lebih lanjut dan menciptakan lingkaran umpan balik yang berbahaya. Arktik adalah ekosistem yang rapuh, mudah terganggu bahkan oleh perubahan suhu yang kecil. Tantangan yang dihadapi oleh beruang kutub adalah gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Menyoroti dan mendesak akan tindakan kolektif untuk mengatasi perubahan iklim. Nasib Arktik, nasib kesendiri. Bagian 9. Peran kita dalam konservasi. Kisah beruang kutub adalah pengingat bahwa kita tidak terpisah dari alam. Kita adalah bagian darinya. Saling berhubungan dengan cara yang baru mulai kita pahami. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan nasib makhluk-makhluk luar biasa ini dan kesehatan planet kita untuk generasi-generasi mendatang. Dengan mengurangi jejak karbon kita,
mendukung praktik berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi, kita semua dapat berperan dalam melindungi beruang kutub dan ekosistem Arktik yang menjadi sandaran mereka. Setiap tindakan, sekecil apapun, dapat membuat perbedaan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan di mana beruang kutub terus menjelajahi es Arktik, simbol ketahanan dan keterkaitan semua makhluk hidup. Arktik mungkin tampak seperti dunia yang jauh, tetapi nasibnya pada akhirnya adalah nasib kita sendiri. Mari kita memilih untuk bertindak sekarang, sebelum terlambat. Waktu untuk berpuas diri telah berakhir. Waktu untuk bertindak adalah sekarang. Marilah kita menjadi generasi yang memastikan kelangsungan hidup beruang kutub dan menjaga kesehatan planet kita untuk generasi mendatang.